Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami mengenai penilaian proses dan hasil belajar kimia. Namun sebelum kita berlanjut ke pemaparan materinya, saya selaku moderator akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sendiri beserta anggota kelompok saya, di mana di sini saya atas nama Nur Amelina Dewi dengan NIM akhir 042 selaku pemateri pertama dan moderator. Kemudian teman saya atas nama Novita Ayu Ashari dengan NIM akhir 043 selaku pemateri kedua. Dan Muni Wimala selaku pemateri ketiga dengan NIM akhir 038. Jadi seperti yang kita ketahui adalah penilaian itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan pada kegiatan pembelajaran, di mana seperti yang kita ketahui melalui penilaian guru dapat mengetahui informasi tentang tingkat keberhasilan dalam pembelajaran itu sendiri, di mana kegiatan ini juga berfungsi sebagai umpan balik dari peserta didik. Selain itu, penilaian ini juga tidak boleh dikesampingkan dalam pembelajaran, di mana ini harus mendapatkan perhatian yang cukup pada proses pembelajaran. Karena tentunya penilaian ini berperan untuk nantinya untuk mengevaluasi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu di sini kami ada 6 subpokok pembahasan. Yang pertama adalah konsep penilaian dan hasil belajar, kemudian yang kedua adalah manfaat proses dan hasil belajar, kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip penilaian proses dan hasil belajar, serta yang keempat adalah rambu penilaian proses dan hasil belajar, kemudian yang kelima adalah teknik penilaian dan hasil belajar, dan yang keenam adalah model penilaian dan hasil belajar. Nah, langsung saja yaitu yang pertama di sini konsep penilaian dan hasil belajar. Nah, untuk materi mengenai konsep penilaian dan hasil belajar ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana di sini penilaian itu adalah proses dan hasil belajar, di mana kegiatan ini itu penting di dalam dunia pendidikan, di mana penilaian hasil belajar itu mencakup tentunya kompetensi sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik tentunya. Sedangkan penilaian proses itu adalah di mana pembelajaran itu dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat seperti angket misalnya atau observasi atau mungkin bisa catatan anekdot atau refleksi. Jadi konsep dari penilaian proses belajar mengajar itu adalah di mana penilaian proses belajar mengajar itu adalah upaya untuk memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru tentunya dalam mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian penilaian proses belajar mengajar itu dilakukan saat proses pembelajaran dan menggunakan alat seperti yang saya sudah katakan tadi adalah contohnya angket, observasi, catatan anekdot, dan bisa juga refleksi. Kemudian yang kedua adalah di mana di sini adalah konsep penilaian hasil belajar. Jadi penilaian hasil belajar itu mencakup kompetensi sikapnya, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga ini juga dapat digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik tersebut. Kemudian di sini juga penilaian hasil belajar itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas reliabilitasnya. Kemudian yang harus dinilai itu juga materi penilaiannya, alat penilaiannya, dan
interpretasi dari hasil penilaian itu. Kemudian untuk penilaian hasil belajar itu juga hendaknya itu diikuti dengan tindakan lanjutan, di mana data hasil penilaian itu sangat bermanfaat bagi siswa maupun guru tentunya. Ini karena perlu dicatat secara teratur dan catatan khusus mengenai kemajuan dari siswa itu. Jadi untuk pembelajaran seterusnya atau yang selanjutnya adalah bisa untuk dievaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah manfaat dari proses dan hasil belajar. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari hasil belajar dan proses belajar, di antaranya yaitu ada manfaat dari hasil belajar, yaitu di sini adalah memberikan umpan balik, kemudian memberikan motivasi, kemudian memberikan informasi kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya, kemudian memberikan informasi kepada guru dan memberikan informasi kepada kepala sekolah, serta di sini juga meningkatkan kualitas program dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian memberikan dasar-dasar bagi guru, kemudian memberikan dasar-dasar bagi guru untuk melakukan perbaikan bagi peserta didik. Maksudnya di sini adalah perbaikan pembelajarannya, kemudian memberikan dasar bagi guru untuk melakukan pengayaan bagi peserta didik itu sendiri, kemudian untuk memberikan dasar bagi guru untuk melakukan memberikan pengayaan bagi peserta didik itu sendiri, kemudian memberikan dasar bagi kepala sekolah juga untuk menilai kinerja dari guru itu dan tingkat keberhasilan siswa yang telah diajar oleh guru tersebut. Kemudian untuk manfaat dari penilaian proses ini sendiri adalah maksud saya adalah manfaat dari penilaian proses belajar mengajar ini sendiri adalah yang pertama untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentunya, kemudian meningkatkan efektivitas, kemudian meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri, kemudian meningkatkan kualitas interaksi antar guru dan siswa itu sendiri, kemudian meningkatkan kualitas interaksi antar siswa dengan siswa, dan meningkatkan kualitas interaksi antar guru dan orang tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penilaian proses dan hasil belajar akan disampaikan oleh pemateri kedua atas nama Novita Ayu Azhari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penilaian proses dan juga hasil pembelajaran. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini yaitu prinsip penilaian proses belajar mengajar. Yang pertama di sini yaitu ada valid. Nah, penilaian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada objektif. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Kemudian juga di sini ada transparan atau terbuka. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka. Nah, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemudian ada juga di sini prinsipnya itu harus adil. Nah, penilaian hasil belajar itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik. Kemudian di sini ada prinsip terpadu, di mana penilaian hasil belajar oleh pendidik itu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang terakhir di sini yaitu ada menyeluruh, berkesinambungan, dan juga bermakna. Nah, penilaian hasil belajar oleh
pendidik itu harus memberikan makna bagi siswa dan dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu ada prinsip penilaian hasil belajar, di mana ada prinsip sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, kemudian tentu saja objektif, transparan, adil, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Kemudian di sini juga ada sistematis, di mana penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kemudian di sini adalah menggunakan acuan kriteria penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir di sini yaitu ada akuntabel di mana penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rambu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama di sini yaitu ada rambu-rambu penilaian kelas. Nah, memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri, melakukan berbagai strategi penilaian dalam dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian di sini yaitu mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Nah, yang kedua di sini yaitu ada rambu-rambu penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas atau PBK adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Nah, PBK merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Iya. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran di sini yaitu ada standar kompetensi, ada standar kompetensi dasar, dan juga ada indikator pencapaian hasil belajar. Nah, kemudian di sini penilaian berbasis kelas ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan hasil peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik, dan perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, dan memotivasi belajar siswa, memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Kemudian yang terakhir di sini ada rambu-rambu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara objektif, adil, terencana, berkesinambungan, dan menetapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Nah, penilaian hasil belajar ini harus memperhatikan kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan, daya dukung, dan juga inteks dari siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai penilaian hasil belajar, akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi kelima, yang dimana di sini ada teknik penilaian proses dari hasil pembelajaran, yang dimana yang pertama itu teknik penilaian proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada observasi, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati. Lalu untuk kedua wawancara, yaitu teknik penilaian yang digunakan dengan cara tanya jawab. Ada juga tes formatif yang dimana teknik penilaian yang dilakukan secara berkala. Yang keempat, penilaian diri, yaitu teknik penilaian yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, penilaian antar teman, yaitu teknik penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap teman sekelasnya.
Lalu untuk poin yang kedua itu di mana teknik penilaian hasil belajar. Yang di mana di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada tes tertulis, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan memberikan soal tertulis. Ada tes lisan, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan. Ada teks praktik, yang di mana teknik penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas. Lalu ada juga portofolio, yang di mana teknik penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil karya siswa. Ada penilaian proyek, yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan memberikan tugas proyek. Lalu untuk yang terakhir itu ada penilaian sikap, yang di mana penilaian yang dilakukan untuk mengamati sikap siswa. Lalu untuk selanjutnya materi yang terakhir yaitu model penilaian proses dari penilaian ini tentang hasil pembelajaran, di mana di poin pertama itu ada model penilaian proses belajar mengajar. Di sini ada 2 poin, yaitu model penilaian proses pada pembelajaran kimia yang dikembangkan oleh Henning Atul Asia. Untuk poin yang kedua, model penilaian proses pada pembelajaran kimia yang mengukur keterampilan laboratorium dan aktivitas siswa. Lalu untuk poin yang kedua, itu ada model penilaian hasil belajar, yang dimana di sini ada tes tertulis, tes lisan, tes praktik, portofolio, penilaian proyek, penilaian sikap. Nah, di sini juga ada beberapa poin, tetapi saya tidak menentukan di mana model penilaian hasil belajar pada pembelajaran kimia yang menggunakan minmap untuk materi kimia unsur. Lalu dan selanjutnya model penilaian proyek kimia. Lalu ada berbagai macam teknik penilaian hasil belajar pada mata pelajaran kimia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.